Azan. Oke. Ya. Dimi lagi keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Malam Tante Lani. Malam. Malam Semua Ida. Malam. Malam Lani. Ada Aldi loh. Iya. Aldi tadi nemenin gue baru berdua sebelum Tante Lani datang. Oh, aku dari siang coba-coba bingung. Itu yang bikin capek. Tapi hebat Dian, makasih Apa? banyak. Jadi Tante, malam ini kita bermaksud untuk mewawancara Tante untuk keperluan tulisan yang akan dikirim ke Manado, ke Unsrat ya. Yeah. Nah, sekalian kan belum pernah nih Tante kita keluarga untuk bertanya tentang pengalaman Tante, pengalaman hidup Tante bersama Opa, karena kita take it for granted, I guess Tante. Yeah. Tapi setelah kita tua gini kita pikir-pikir, oh iya, kayaknya perlu juga nih, pengen tahu juga nih kenangan Tante gimana ya. So Tante, kita masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana Tante bisa cerita mungkin kehidupan sehari-hari Tante dengan Opa, dengan Oma, mulai keluarga. Ya, mulai dari mungkin Jakarta, terus kemudian harus pindah ke Makassar atau Jogja. Makassar. Dari Makassar ke Jogja. Oke. Nanti Tante cerita aja ya. Silakan Tante. Jadi keluarga kita memang nominal harus ada 5 plus 2 orang tua. Tetapi di faktanya ada banyak saudara-saudara yang in the coast. Mulai dari Jakarta. Nah, saya dulu, saya mesti pikir. Ya, nggak usah dipaksa, pelan-pelan aja. Saya hanya mengenal ayah saya belum sampai 17 tahun. Sedangkan kita yang sebagai anak, kita kan mulai sadar paling tidak umur 5 atau 6 tahun atau kurang. Tapi yang primitif itu yang umur 3, 4 asal ada makanan. Ada yang bisa dikeloni, mama saya. Karena dulu kita hidupnya, saya heran. Kita sampai umur berapa? 8 tahun bukan kamar sendiri, tapi sama orang tua. Bahkan saya sering main di tempat tidur mama dan suka lihat itu tempat bedak, ada tempat minyak wangi, dibiarin aja asal jangan tumpah ya. Jadi mengenal bermacam-macam perabot itu di atas tempat tidur mama yang sama yang dia share dengan suaminya, dengan ayah. Jadi dulu nggak semua orang punya kamar banyak. Iya, kita sekamar sama orang tua. Siapa itu yang kuit? Ada gangguan suara, iya nggak apa-apa. Oh, Tante kalau capek mau istirahat pelan-pelan istirahat dulu. Iya, nggak apa. Sorry. Ya, istirahat. Soalnya saya repot ini lupa pakai gigi palsu. Oh, nggak kelihatan. Masih keren kok, Tan. Audionya dimatiin yang ini. Oh, yang ini. Yang ini dimatiin audio. Audionya dia. Oke. Teknik, bagian teknik bilang. Iya, tahan. Nah, boleh ini habis?
Pakai aja. Pakai Nggak aja susah ya. soalnya. Kalau ini nanti suaranya Umi nggak dengar. Ya, Kalau ini lebih jelas. jadi saya terusin Iya. ingatan saya di keluarga kami berawal dari umur 4 tahun barangkali, 5 tahun. Saya ingat waktu mama, saya tidak tahu bahwa beliau mengandung adik saya, Uki. Iya, Tapi kita waktu itu numpang di Omyo. Omyo itu kakaknya ibu saya, yaitu papanya semua terima melati dan lain-lain. Kenapa? Karena ayah saya lagi di tahanan di penjara waktu itu. Sedangkan mama hamil besar, kasihan juga ya. Iya, Jadi mereka harus menghemat, tidak bisa lagi pakai rumah gede tapi mama di Bandung karena papa ditahan di tahanan pokoknya yang dekat Bandung itu terkenal. Sukamiskin namanya. Sempat masuk sana juga. Iya, dan saya masih ingat sekali saya diajak sama mama untuk melihat ayah. Saya nggak tahu apa, barangkali di hotel apa itu saya tidak dibilang. Jadi saya ikut. Saya ingat ada gedung gede yang persegi 4 begitu yang ada di ingatan saya. Iya. Dan baru belakangan saya tahu bahwa mama itu di masa itu bukan diam-diam saja. Dia suka mengetik tulisan opa yang ditulis di Sukamiskin, yaitu Indonesia di Pasifik. Jadi Oma kan pintar bahasa Belanda. Dia berijazah, dia paling top bahasanya. Jadi dia mengetik selalu, hanya sekali dia ajak saya untuk berkunjung ke opa yang saya nggak tahu. Saya hanya lihat gedungnya besar. Terus waktu Tante Uki lahir, alhamdulillah opa pas selesai dengan masa tahanannya itu 4 bulan kita numpang di Opayo, dan alhamdulillah dapat rumah kecil, tidak begitu bagus seperti rumahnya Omyo, tetapi senang. Odi datang dan semua datang waktu Tante Uki lahir. Dan di Bandung kan? Di Bandung, itu jalan Wayang kalau nggak salah. Tadinya di jalan yang lebih anggun ya. Tapi waktu Tante Uki lahir, ibu saya selalu bilang, Lani, kamu itu dulu lahir, kamu anak manja, lagi jaya-jayanya opa menjadi anggota Khadil Khair dan di Volksrat, gaji gede. Tapi Tante Uki datang membawa berkat. Karena apa? Waktu dia lahir, datang itu tagihan opa ke orang-orang karena sudah banyak langganan. Begitu terjadi mencetak
apa namanya Koran. majalah mingguan Mingguan ya. ya mingguan yang bernama apa lagi namanya Apa ya namanya? Rakyat ya, something rakyat. Nasionale Kommentaren Oh, nasional komentar ya. NC ya. Mm-mm. Jadi berarti itu adalah komentar-komentar nasional Oke. karena dulu ya, dan hari waktu itu diarahkan kepada intelektual Indonesia dalam bahasa Belanda, tetapi itu juga dipesan ke negeri Belanda, ke koloni kantor jajahan karena tulisannya bagus sekali, sangat intelek, tidak Iya, kan? cepengan, sehingga mereka senang bacanya. Jadi itu Tante Uki datang lahir sekaligus di kotak pos ada pos wesel dari orang yang bayar. Jadi alhamdulillah kita tidak pernah kekurangan dana. Itu hebat. Tidak kaya tetapi cukup untuk hidup wajar. Iya, Tan. Itulah berkat Tuhan Amin. yang saya selalu doa setiap malam. Saya syukuri bahwa Iya, betul. tidak pernah kekurangan. Jadi udah biasa hidup bukan tergantung dari uang, tetapi dari hati dan cukupan saja. Jadi Iya, itu Tan. Puji syukur ya. ada foto dari Tante Uki sebagai bayi di lapangan saya mesti cari. Jadi Tante Uki, Tante Lani hidup sebagai bayi yang mewah, punya nurse, punya namanya Titi Pinontoan. Saya ingat Tante Pinontoan itu memang mulai jadi nurse, tetapi dia mendidik dirinya, belajar bikin baju, bikin pola. Akhirnya dia bisa buka sekolah di jalan di Jakarta. Malah saya kan dibina sama Tante Sus. Lo mesti gini, lo mesti gitu. Gitu. Aku ikut saja. Lain Tante Meli nggak mau diperintah-perintah. Jadi mereka berdua, bukan mereka. Meli memang bandel, baik sekali, tetapi barangkali terlalu semangat. Dia ada cerita, dia itu berani melawan Belanda, melawan militer. Siapa? Tante Meli atau Tante Sus? Meli. Oh, Tante Meli. Tante Sus dengan brains ngomongnya. Tante Meli di Makassar waktu ini maju ke depan, waktu Belanda mundur, bukan Belanda mundur, Belanda justru mau kembali. 48. Ya, belum 46 awal. Dia itu pejabatnya tinggal di hotel Empress pakai bendera merah putih biru. Meli pergi turunin bendera. Itu begitu tuh Meli. Keren. Wow. Betul pejuang dia. Oh gitu. Ya. Di mana nih Bang Adwin nih? Wah seru nih, mesti denger dia. Makassar. Oh di Makassar, Tan? Tahun 45. Papa kita seingat saya kan selalu ada di Jakarta karena ada rapat BPUPKI. Yes. Dan ada satu lagi PPKI. Ya, setelah PPKI dia datang. Jadi kita itu
sering mama ditinggal Oh, dan saya angkat topi sebab itu saat susah sekali yang tadinya saya mau cerita di yang kapal itu karena keadaannya tidak tentu. Ada Westerling sudah mau datang. Jadi kita di Makassar ada foto. Nah ini ada foto yang saya lihat yang ada Tante Paula yang baru meninggal. iya Itu kemarin. ada dia, ada dia. Oh, Ada foto Oh. saya masih di SMP dan Tante Uki di SD dan Tante Meli di SMA. oh. Jadi Tante Meli itu betul-betul berani. Berani ya. Ya, sama Hebat, pemuda. Dia banyak mengilhami, memberikan semangat untuk Anak muda. mendukung RRI, Republik Oh. Indonesia. Jadi bangsa Walter mau ngisi di dan Tante Meli itu cantik. Jadi banyak yang naksir Tante Meli. Tapi enggak ada orang mikir oleh karena waktu itu zaman susah. Iya, Tan. Sampai Walter mengusir dia udah ditangkap. Dia menulis surat kepada keluarga Sam, jangan tetangga sama kita. Jadi diilhami juga dari Meli banyak Oh gitu. teman-temannya. Iya, mereka dekat ya, Tan ya. Tetapi pemuda di situ mempengaruhi Tante Meli. Kadang-kadang berlawanan dengan keinginan Opa. Oh, Ya, karena Opa mesti sangat hati-hati. Berapa kali mau dicoba dibunuh karena dia kan gubernur, iya. tetapi tidak bisa mengadakan fungsinya. Oleh karena apa? Ia tahu kalau gubernur itu mesti bisa ada penjaganya Iya. yang kuat, yang bukan pakai bambu runcing atau apa, dan itu tidak ada. Oh, di Manado Jadi, nggak ada saat itu. Di Makassar. Oh iya, Makassar, sorry. Itu Belum ada timnya. Belum Oh. ada, tapi mereka tidak punya senjata. Bangsa Molwi, Saelan, banyak anak-anak semangatnya tinggi, tetapi itu menjadi persoalan karena mereka sampai ngelapor. Kenapa melapor kepada Perdana Menteri waktu itu Syahrir? Kenapa gubernur nggak mau menyatakan saya ini gubernur? Saya mengerti Opa itu panjang pikirannya. Yaitu yang saya mau cerita. Iya, bahwa dia tahu bahwa kita waktu itu belum Pancasila kan. Jadi gampang sekali dihasut. Manado lawan Ambon, Ambon lawan Makassar, dan seterusnya. Jadi Opa mesti hati-hati sekali. Nah, si Meli itu semangat banget sampai bentrok sama Opa. Oh, ya. gitu. Hai Sonia, how are you? Hai. Ini ada Rano nih. Rano mau kerja. Halo. Maaf Ran, ganggu Ran, sorry. Udah bangun ya, selamat pagi. Ran seru loh, Ran seru denger rekamannya. Soal Makassar itu paling seru. Iya. Terus jadi habis sambil Tante istirahat, Tante mau minum dulu? Iya, mau minum dulu dikit air. Jadi habis bisa Tan, hati-hati. Ada pertanyaan? Enggak. Yang kedua. Jadi waktu nyambung terus kan di Makassar berarti waktu itu Tante udah pindah ke sana karena Opa menjadi gubernur pertama itu kan. Terus Tante hidup Tante SMP ya di sana Tan. Ya. Kemudian Tante Meli SMA dan menjadi aktivis. Ya, betul, itu aktivis. Aktivis setelah itu langsung kira-kira 48 yang yang kalau nggak salah Tante cerita waktu kemarin
Belanda nggak suka dengan apa tuh tante cerita tadi yang kapal kemarin nggak suka Ya. Opa ini terus Ya. ditangkap ya. Ya, karena dia sebetulnya mereka juga pikir-pikir. Belakangan saya baca di arsipnya Belanda ya. Iya. Belanda kan juga punya CIA-nya gitu. Mereka pernah dengar bahwa Nyonya Ratulangi waktu ada tentara Manado yang kenal pulang dari Morotai, mereka waktu pulang ada keinginan dari pemuda, ada pemikiran bahwa mereka mau belot ke Republik karena mereka punya senjata super paling baru karena ikut Amerika kan. Oh, Kenil yang di Morotai itu bukan ya. Itu di bawah Amerika Tan. Jadi bukan di bawah Belanda. Perang tidak menentu. Mereka itu kayaknya di Papua, terus dibawa ke Morotai, terus mau dibawa Makassar. Kenilnya. Dan waktu datang di Makassar, pas Opa lagi cari senjata. Yeah, Sonia, if there's no one else, I have a recent issue that's about. Ya, silakan Tante. Terus ada apa? Rano, suaranya Rano. Rano lagi kerja suaranya. Oh, dikecilin aja. Iya, udah. Jadi, oh ya pagi ya. Jadi pelik itu susah. Oh, jadi harus sampai berapa kali? Apa dicurigai kah? Iya, tapi yang bantu, nah itu saya nggak akan lupa seumur hidup. Iya. Itu adalah Raja Bone. Raja Bone yang saya suka ketemu di KNPI, ada cucunya, ada anaknya. Nah, Raja Bone, itu berapa kali waktu mau dibunuh, dia nggak ada yang punya mobil sendiri, nggak ada, cuma dia kirim mobilnya untuk jemput Opa. Alhamdulillah ya. Dan di Bone itu kita tinggal di keluarga Manado yang namanya nanti deh kalau saya ingat. Tante ngungsi ke Bone. Ya, berapa hari. Ikut? Oh, justru Opa yang mesti diselamatkan karena mereka kepengen bunuh Opa. Oh, si Jepang ini ya? Bukan Jepang udah tekuk lutut, yang ada beberapa pihak yang ingin membunuh dia. Pihak orang Makassar yang mau join sama Belanda. Orang Makassar, orang Goa sama Bone itu lain. Sampai sekarang mereka punya darah berbeda. Raja Bone, Raja Goa. Raja Goa langsung over ke Belanda. Jadi itu ada para pemuda juga mau bunuh Opa karena mereka anggap Opa tidak memperhatikan mereka. Itu saya pernah baca, pemuda pergi mau nangkap Opa, tapi yang jaga bilang sudah pergi kemana? Nggak tahu, naik mobilnya Raja Bone. Gitu. Nah itu, jadi itu bisa sama susah sekali. Jadi itu ada foto-foto yang dikirim sama Miriam Piternel itu di Makassar itu. Entah karena apa, dapat foto-foto itu kan dulu nggak bisa gampang copy foto apa, kirim sering ke Loni. Loni dapat, Loni kan neneknya, cucunya Loni adalah neneknya Miriam Piternel. Dia simpen. Dan itu yang kasih ke Rano ya?
dia kirim per internet. Saya bilang ini yang kurang betul, membuktikan waktu Opa di situ memang masih ada sedikit orang Jepangnya ya, karena itu 45-46. Ya. Jadi saya lihat beberapa foto yang di masyarakat, tetapi sebenarnya Jepang udah tidak berperan bagi kita. Hanya Opa punya satu kawan. Saya juga dia Mr. Kaneko dan istrinya. Itu saya heran. Dia itu nggak pernah sebetulnya ada perempuan Jepang ikut sama suaminya. Iya. Ini ada. Oh. Dan dia dekat sekali sama Opa. Dan sama kita juga suka makan. Dia Di tinggal Makassar apa di Jakarta? Tan? Makassar. Oh. Makassar. Jadi di jalan yang Kelaperlan, ya, dia dekat dan kemudian itu menarik. Itu yang saya sampai sekarang nggak bisa ngerti. Apa sih Jepang kok kenapa sampai Mr. Kaneko punya anak? Bukan keponakan. Cowok laki-laki. Iya. Disuruh ikut. Waktu kita menyingkir, tahu nggak menyingkir itu dibom terus sama Amerika. Jadi kita menyingkir dari Makassar ke rumahnya Tante Paula di desa. Tante Paula itu Bakari. Gitu. Ya, menyingkir. Mereka Di luar dekat kota. Sungai. Ya, dekat sungai. Kemudian karena repotin keluarganya Tante Paula itu banyak anak. Saya ada orang Manado yang punya beberapa cottage ya, istilahnya cottage. Di kita nanti nginep tinggal di situ. Itu cukup lama, berbulan-bulan. Di Tante Paula hanya sebentar, beberapa hari. Tapi akhirnya di keluarga, saya lupa, keluarga orang Manado. Dia punya banyak cottage. Kita sewa. Gitu, Jadi ya, itu sebetulnya. Nah di situ itu kok ada Mr. Kaneko itu punya ponakan. Kok datang ganteng lagi, Jepang muda. Masih ya 19-20-an tahun. Saat itu Dan ya. kita kan di sana hidup ya nggak sekolah atau sekolah kadang-kadang ya kayak sekarang di sini. Nah di situ kita bersama dengan Tante Hetty Waro. Dia anaknya Dokter Waro. Ada 2 Hetty dan Henny. Panteran kita. Dan orang Jepangnya ganteng itu. Jadi saya heran kok ada orang sampai sekarang saya pengen Tante Sus barangkali tahu. Yang ngerti ya. Rupanya Opa dipantau, Monitor. tapi belakangan sebetulnya Di monitor Saya- kali Tan. di monitor Kan memang mau dibikinin presiden Indonesia, tapi Hmm. Opa lihat pendapat saya, dia lihat karena dia dikenal di Swiss dengan mahasiswa Jepang antara lain Toyo itu pemimpin yang akhirnya jadi penjahat perang karena dia yang ya gitu Bantai. ya dia memimpin, dia pegang tinggi sekali jenderal yang sebetulnya ngatur semua. Katanya Tenoheka nggak mau perang, tapi biasa dikipas-kipas sama militer. Nah ini militernya. Jadi selalu begitu toh.
Iya. Barangkali di negara lain kalau rakyat sama itu tenang aja, tapi seperti Amerika sekarang yang kipas-kipas kan jenderal-jenderalnya karena uang. Betul. Iya Tan. Oh, kan mesti membeli peralatan, mesti membeli apa mensiu. Iya. Selalu kan ada persenan gitu. Iya Tan. Tapi sekarang Iya. rakyat nggak mau. Lihat aja Iya. apa yang di Rusia sekarang, yang rakyatnya nggak mau perang, nggak mau Iya, apa. betul. Tapi Mudah-mudahan sih nggak perang Tan. makanya Jadi Tan, ada maaf. baik ya. Dari setelah menyingkir masuk lagi kembali ke Makassar, Pertanyaan. Oh, Makassar ya. kemudian baru ditangkep dan Di- dibawa ke di- Serui baru kan Tan, tahun 48 ya. Nah, Ya, boleh Tan Di- gimana kehidupan sehari-hari di Serui Tan? begini. Kita keluarga besar sekali karena ada 7 orang, 6 keluarga lain juga Itu yang bekerja dibuang. sama Opa ya? Mereka semua yang Opa. kerja sama Opa ya? Ya, dari organisasinya OPA. Belakangan saya tahu bahwa sebenarnya menurut SK mau dibuang ke Digul, tetapi berkat Tante Opa Sam dan Suze punya teman di Holland, waktu itu membuat seminar namanya Jonkman, Mr. Jonkman. Kebetulan dia menjadi menteri jajahan waktu kita mau dibuang ke Digul. Dia bilang dia tahu, no, jangan Digul, tempat lain. Terus dapat Serui. Iya. Sebetulnya Serui itu bagus, tetapi bukan kayak sekarang kalau dilihat di YouTube. Dan di situ kita belajar makan sagu pagi, dan untuk breakfast papeda bubur tuh. Tahu kan kamu di Ambon dari sagu lama-lama kan agar-agar. Iya. Itu ditelan langsung masuk. Ya. Ingat ya. Iya Tan. Itulah. Terus nggak sekolah ya Tan? Tapi lucu, jadi saya senang. Saya sebetulnya senang. Kita main berenang aja, bahkan kita bikin satu dari kita kan biar bagaimana kita dapat uang saku, biarin 5 sen, saya barangkali 5 sen, Uki lebih sedikit, Meli kita kumpul terus beli perahu. Beli apa Tan? Bertiga membeli perahu. Perahu. Wah, seru. Iya kan. Makanya senang sekali di sana. Sama ada Tante Ines mana Roensong. Tante Ines terbawa ke Serui ya. Serui, tetapi gak lama ketahuan dia lapor, ya pulang ke Jogja, nggak boleh ke Jakarta. Oh, oke. Itu berapa tahun Tam di sana Tam, atau berapa bulan? Kalau Meli saya perlu sekolah. Opa selalu bilang perlu, jangan sampai nggak sekolah. Oke. Ajukan permohonan ke gubernur di Makassar apa Jakarta. Ini 2 anak minta dikembalikan. Tante Sus juga sudah siap.
tadinya mau tinggal di tempatnya Latifah, Iya. tapi Tante Sus bilang di saya aja, saya hebat dia. Buat saya sama Tante Sus berterima kasih. Makanya kalau dia jadi 100 tahun dulu, Iya, pengen datang ya. syukurlah. Jadi kita ke tempatnya Sus. Kita tinggal di Jalan Malang, Jakarta. Itu masih Menteng, Oh, tetapi kos-kosan. ya, bukan, ya namanya kos-kosan. Tante Sus kan dokter, sekolah dokter, dekat dengan suster-suster. Jadi itu banyak suster Manado yang ditampung, dikasih kamar-kamar di situ kita. Jadi Kembalinya naik pesawat atau naik kapal laut, Mama? Kembali. naik pesawat lah. Itu juga yang naik pesawat terus kalau dia mau naik kita nggak pakai kursi, pinggir aja pakai bangku gitu. Hercules ya. Jadi kalau dia naik geleset ke belakang. Tapi begitulah. Iya. Kan Begitu. nggak sama-sama sama Tapi Opa ya, ya kan? pokoknya- Opa udah duluan ya. Enggak, Opa duluan kita. Oh, Opa belakangan. Belakangan. Ran. Oh, jadi Belakangan. Tante Mili, Mama dulu, baru Opa, terus baru terakhir Oma ya. Terakhir Oma sama dengan nyokap. Tante Uki. Naik kapal. Oma dan Uki, Tante Uki naik kapal. Lah itu yang barangkali kapal yang dibilang Betul. Cicalengka. Oma dan Tapi dia di Makassar singgah dulu kan? Oma sama Tante Uki di Makassar singgah betul. dulu. Beli-beli apa? Karena bukan beli-beli, jual-jual dia punya barang. Dijaga sama Tante Paula punya keluarga. Makari. Karena berangkatnya kan, mesti dalam 3-4 hari berangkat. Gimana bisa diatur perabotnya? Nggak ada yang hilang, nggak ada yang apa. Jadi jual barang. Jadi akhirnya ada. Oke. Nah, waktu Oma sama Tante Uki sampai yang ada foto rame-rame sama Mama sama Tante Sus itu di Tanjung Priok apa Tanjung Perak? Di Surabaya. Tanjung Priok. Oh, jadi Makassar, Jakarta gitu ya kan? Waktu sudah lebih mendingan situasinya. Terus dari Jadi- sana ke Jogja. Karena kan Opa terus di Jogja kan? Opa sebetulnya nggak boleh di Jakarta. Anak-anak juga nggak boleh. Kita boleh karena sekolah. Nah, saya di situ dikena malaria tropika bawaan dari Serui. Sampai saya ingat kan itu keluarganya mama saya itu baik sekali. Yang paling tadi saya ceritain Yo bantu. Ini Om Alex juga bantu. Karena mereka ikut Belanda dapat ya kita nggak bisa lihat bagaimana akhirnya Om Teddy bukan ikut Belanda tetapi dia pegawai dari bea cukai. Jadi dia suka openin anak dari kakaknya, adiknya, kakaknya. Jadi Opa Sapedi, tahu kan yang agak hitam-hitam? Tambayong dia ya? itu Tambayong. Abangnya Oma. Abangnya Oma, Ceng. Abangnya. Pernah waktu saya sakit malaria itu. Oh, Tante juga kena. Aneh. Iya, ayah saya dan saya kayaknya tipe darahnya sama. Jadi keluar malarianya di Jakarta. Karena mungkin saya terlalu banyak berenang, capek gitu ya, nggak teratur. Jadi keluar terus. Pertama ditaruh di rumah sakit yang sekarang mungkin udah ganti nama, Yang Seng-i. Itu nggak mau sembuh.
panasnya ngebos, dipindahin ke Carolus. Di Carolus sembuh tapi diikat karena saya suka Menggigil. apa namanya? Menggigau. Bukan menggigil. Oh, halusinasi. Mengigau. Ngigau, Lupa ya. halusinasi, Ya. keluar jalan gitu. Oh. Jadi saya Oh. diikat di Waduh, tempat Tante. tidur. Iya. Baru dengar ceritanya. Terus Om Pedi kebetulan datang. Dia lihat saya diikat. Heeh. Terus dia bilang, Tante Sus, tolong beli. Karena mungkin nggak pakai piyama ya. Jadi nggak keruan gitu. Tolong beliin piyama buat Tante Rani. Rani. Kasian dia Oh. belinya. Dia beliin piyama. Jadi agak kuat. Dulu kan di situ sekarang masuk ke rumah sakit dapat pakaian dari rumah sakit ya katanya. Saya lihat dia dulu belum ada pakai pakaian sendiri. Jadi bawa pulang cuci. Baik ya, Jakarta, Om Pedi. Jakarta waktu itu teritorinya Belanda ya kalau nggak salah. Jogja yang Iya, RI. masih Belanda. Nah, Masih makanya Belanda. makanya Tante- Opa nggak boleh di situ Tante sebenarnya. maaf, clarify. Oh, Tante nggak. dari yang setelah Oma dan Ibu datang ke Jakarta, apa sekeluarga ke Jogja? Atau stay di Jakarta? Keluarga ke Jogja. Oh, sempat ke Di Jogja. situ ke Jogja. Di jalan rumah yang bagus itu jalannya. Di situ Bung Karno datang nengok. Ada fotonya. Oh, Yang iya Mama betul. bawa teh. Oh, Mama Opa bawa udah sakit. Tante Uki. Tapi Mama Tante di Uki. Mama di Jakarta. Saya Jakarta lagi Oh, malaria ya. itu. Tapi Opa juga sudah sakit ya? Di Gitu Jogja? juga sama-sama. Oh, Karena dia juga kena. nggak dia kerja kunjungi sini, kunjungi sana, pejuang-pejuang dia. Iya, Kan ada batas demarkasi. Indonesia. Ini Republik, itu Belanda. Belanda. Nah, itu anak-anak kres di demarkasi mereka nah Opa kunjungi kan capek itu orang mana dia sudah jantungan. Kalau jantung sebenarnya itu kan gampang sekarang. Waktu itu orang belum Obatnya. tahu bagaimana itu. Tapi juga Jadi, diserui kerja keras Opa katanya ya, kerja tanam untuk makanan Oh, keluarga. Itu hiburan untuk bukan disuruh mengalihkan bikin semangat sama teman-temannya. Terus sekarang tempat itu jadi landasan penerbangan yang mereka dulu tanam. Jadi bagus Opa, itu yang saya bilang hebat. Dalam suasana bagaimanapun, walaupun fisiknya payah, dia tidak lupa cari jalan-jalan BO. Dan sampai sekarang orang-orang di Serui ingat. Karena kita datang 50 tahun kemudian, terus ada yang tanya, kita ingat kalau Opa lagi marah sama Tante Mary. Mary, itu kedengaran sampai satu Serui bisa gini. Wah, bandel. Ya, Mama pernah cerita kan? Mama pernah cerita waktu itu pernah ribut besar sama Tante Mili kabur berenang di teluk itu. Oh ya, teenager. Makanya dia lekas suruh pulang belajar. Ayo. Oh gitu. Ya, kan. Karena Tante Meli pejuang ya, Tan. Pejuang dan dia darah. Kalau saya kan kecil, saya lihat kok gini ya. Iya. Saya diem cari aman terus. Kalau Uki belum sadar barangkali ya. Iya belum. Jadi saya makanya orang kamu tanya apa yang kamu kenangan sama ayah, yaitu rasa sayang sama anak-anak, keluarganya. Mungkin sama Tante Sus, sama Odi, sama kita sama. Mungkin dia merasa kapok dia. Ya, waktu itu lengah ya, waktu di Manado, waktu
tante sus masih kecil sampai ada kasus ya biasa yang terjadi di keluarga itu memuncak. Terus sus nggak tahan, dia entah berselingkuh atau apa sama calon suaminya. Makanya Odi dan sus waktu dibikin keputusan hakim dikasih ke ayahnya. Oh gitu. Karena iya itu pakai uang banyak mereka Di harus Manado ya, bayar. Tan? Di Manado. Tante Suse itu udah ke Makassar. Dia kalau tidak salah Loni itu lahirnya di mana, di Manado atau Di Bandung kan, Makassar? di dekat Bandung, Jawa Bandung. Barat. Bandung. Dia lari, dia tinggal karena itu sebagai ibu jangan pernah tinggalkan walaupun anak itu Katanya rumah tangga. Mungkin opa sibuk saat itu, dari mungkin buku- opa sibuk. Barangkali Dari- digoda juga ya. Saya kurang mendalami. Dari bukunya Tante Loni, memoirnya itu diceritakan sebenarnya Suse itu, Suzanne ya, Houtman, dipaksa juga sama golongannya Belanda yang di Minahasa. Iya, betul. Karena mereka cemburu sama Suzanne itu. Oh. Dipaksa kamu ke Iya. Jawa urus perceraian dengan Opa. Mereka Itu menurut Tante Loni. Iya, Iya. kipas-kipas. Oh. dan kasihan. Karena kasihan. opa makin ke Indonesia gitu kali ya. Iya. Makin ke Dan memang joining sibuk. Indonesian. Ya, Opa udah anggota Minahasa Rat waktu Oh, itu. udah rat. Iya, Ya, oke, betul. oke. Dan Udah. Belanda nggak suka ya. Dan Susanne menurut ceritanya Tante Loni, dia udah psikiater yang sibuk di Minahasa, sehingga dia nggak ada waktu untuk kumpul-kumpul sama nyonya-nyonya Belanda di klubnya mereka. Oh, jadi Sehingga banyak dia- gosip-gosip. Disikut begitu. Gitu. Jadi banyak situasinya juga. Nah, di situ yang menarik di bukunya Tante Loni, ada cerita di Minahasa Rat itu, Opa dekat dengan salah satu chieftain ya, leadernya Minahasa. Ya, kebetulan Chieftain. anaknya pemimpin Minahasa, ada juga di situ yang di Volks Minahasa Rat. Dan dia akhirnya kenal dengan salah satu, karena sering diundang makan, dikenalkan dengan salah satu putrinya yang bernama Maria. Makanya dari situ aku duga itu Jan Nicholas yang sama-sama di Minahasa Rat, Jan Nicholas Tambayong. Mungkin di situ Opa berkenalan dengan Jan Nicholas Tambayong di Minahasa Rat situ. Iya. Jadi mungkin antara pihak Indonesia sama pihak Belanda saling tarik-tarikan Iya betul. menarik Di opa. situ iya, di situ Mm-mm. udah tertulis bahwa Opa sudah mulai banyak menentang politiknya lokal Belanda di Minahasa, sehingga memang udah mulai nggak disukain. Makanya mulai sama Belanda. sama Iya. Belanda udah nggak disukain di daerah Minahasa situ. Oh ya. Memang. Gitu ceritanya. Iya. Tapi kembali Mama cerita lagi mengenai pengalaman Mama di Serui, banyak teman-teman yang seumuran atau cuman Mama sama Tantuki aja yang paling Ada. kecil? 1-2 anaknya Pak Lanto, anaknya anak itu Aminah, kecilan dari saya. Kalau anak-anak sih sering ya, cuman makanannya itu yang popeda Sagu terus. panekuk enak, tapi kalau saya nggak begitu senang popeda. Akhirnya Oma protes karena mereka tahu bahwa itu ada anggaran setiap keluarga bisa dapat dia protes. Itu ada barangkali di bukunya Loni. Dia Opa bilang, tapi kamu nggak boleh sendiri protes ke Hoofdplaats bestuur.
kepala penjaga Belanda itu, penjaga administratif di Serui, itu Belanda sama istrinya masih muda. Mereka itu sebetulnya seumurnya Om Odi, jadi sudah tahu dia. Tapi Dia jadi temannya Om Odi waktu kuliah di Belanda ya? iya, Kalau nggak salah tahu. cerita itu. Enggak betul, tahu. enggak, tapi Nggak dekat. tahu. Oh Oke. ya, itu ada anaknya. Jadi ialah hidup, ya ada dinamika hidup lah di situ Iya, juga. iya. Dia kecil. Iya. Jadi Anyway, demikian. Tante maaf nanya, Tante sempat ketemu apa bapak ibunya Opa atau bapak ibunya Oma waktu kecil? Mestinya iya, tapi nggak sadar. Nggak ingat. Oh iya, Kalau iya. enggak, nggak ingat. Lihat foto ada. Katanya oma saya itu lembut sekali. Oh, yang dari Barangkali Opa. dari opa ibunya. Sampai waktu opa harus ke Jakarta dia nangis. Iya, Karena masih umur 13 tahun harus sana. Tapi Masuk kalau opa boarding ya? fighter. Siapa itu? Jadi masuk boarding dibantu oleh gerungan yang menjadi kepala daerah, dia kasihin uangnya. Oh gitu. And tidak mengecewakan karena dia selalu juara kelas dan selalu itu bule-bule yang Indo kan nggak ngerti bahasa Belanda baik-baik, dibantu. Itulah yang menyebabkan opa mendapat pukulan berat waktu selesai sekolah teknik, ditempatkan di daerah dalam Jogja. Bukan juga antara Jogja dan Bandung, mau Kroya. Dan dia merasa waktu mendaftar ke kamarnya, loh ini kok dapat kamar di hotel, temannya. Oh kamu cari aja di situ di kampung juga ada. Dia heran kok lain karena kulitnya lain ya, karena dia bangsa Inlander gitu. Itu menjadi pukulan sampai dia jadi sakit karena ia tidak bisa memproses diskriminasi itu. Sebelum ke Belanda ya, Tan? Ya, itu sebelum ke Belanda ya? Sebelum. Oh, berarti mungkin ini Ran. Ini nih si Sira tanya Tante, kira-kira motivasi apa yang bikin Opa ingin masuk ke politik, Tante? Jadi mungkin ini salah satunya perlakuan tidak adil ini yang bikin beliau terus dia pengen ke Belanda. Di Belanda kan dia aktif organisasi. Di sana dapat teman-temannya yang otaknya sama, wavelength-nya sama. Iya, pinter-pinter semua. Mungkin ini ya Tan ya. Oh, jadi dari sekolah teknik ke Kroya dulu ya? Di Kroya. Diskriminasi itu yang bikin dia sadar. Tapi itu baru di Jawa ya dia ngerasa diskriminasi. Waktu di Manado mungkin masih terlalu muda. Sebelum dia pindah ke Jawa. Mungkin di Manado lain kali ya? Lain diskriminasi rasanya di Jawa ya? Itu Manado ya seperti sekarang. Sama aja lah, sama enggak. Iya, benar-benar. Demokratis. Lebih udah gitu kan semua kayaknya mungkin saat itu pro Belanda kali ya di Manado atau gimana tuh Tan? Mereka sampai sekarang aja cewek-ceweknya lebih senang bule ada kalau makanya saya punya mau banyak yang menikah karena ada kebagiannya bule yang ada kebagian jadi nggak jadi gadis terus.
Kasihan ya. Tapi Dan nggak itu apa-apa sih. waktu di Belanda, jadi kan Opa Sam pindah ke Belanda, kenalan sama Suzanne itu. Suzanne itu sebenarnya juga ingin yang Hindia Belanda itu lebih demokratis, nggak ada perbedaan ras, Oh gitu. sehingga mereka itunya sama, cara pandangnya sama, akhirnya cocok Oh gitu. waktu di Belanda hingga menikah Siapa? kan Susan. Oh Suzanne, iya. Susan kan Menikahnya di Belanda ya, Ran? di Belanda, di di Amsterdam. tanggal 15 apa loh. Dia 16 enam- 16. Tahun 16. Ya. Oh. Ya terus kenapa Mama? Ya, mungkin lah nggak jadi soal tahun 15 atau tahun 16, tetapi dia dididik seperti kita lah ya. Iya, Always in a betul. good family, terlindung. Tapi dia mau Jadi- dibawa ke Jakarta, ke Manado ya? Enggak, Ran? dia dari Indonesia, dia sebenarnya Oh. gedenya di Indonesia, hanya Oh. dikirim Ah. karena dibilang pinter, suruh belajar di Belanda. Mhm. Tapi seperti kita semua kan, kalau kita terus ke luar negeri, lihat kok berbeda sekali. Dia bilang di Indonesia rumahnya tempat tinggal besar-besar, pas sampai di Belanda harus tinggal di kamar yang kecil. Jadi Suzanne itu walaupun orang Eropa, tapi pengalamannya di Belanda pahit juga, karena dia merasakan perbedaan sebagai Kelas. perantau juga, sebagai perantau di Belanda, tinggalnya di rumah kecil, sehingga akhirnya dia cocok dengan orang-orang Indonesia lain seperti Opa Sam. Mereka menikah, terus kembalinya ke Jogja. Oh, Nah, bukan itu ke Manado. enggak ke Jogja Ke dulu, Jogja. kerja di situ. Itu SK, surat perintah kerja ya. Ya, saya lihat dia dan memang sesuai cita-cita Opa, dia mau mencerdaskan bangsanya. Jadi dari bertahun-tahun dia mau jadi guru. He want to share what he knows. Iya. Indahnya ilmu alam, indahnya ilmu pasti, dia mau kasih tahu. Dan di Kan Jogja itu senang. di Jogja itu dia jadi guru pertama kali, tetapi sayangnya di sekolah itu terus dia ditolak oleh orang-orang tua yang murid yang kebanyakan Belanda. Iya. Ya, yang feodal, bukan Oh. feodal, dari mangsa, Rasis. dari pangkat, rasis dia. Oh, diskriminasi ya kena ya. Terus di situ kan terus pindah ke Bandung. Bandung. Itu ikut terus tuh Tante Susan. Tante Sus lahir di Bandung. I see. Tapi kalau Om Odi yang Ranu ingin tanya, Mama, Om Odi lahirnya di Jogja kalau begitu. Iya, mestinya. Mestinya ya. Nanti kita Kok balik cek. lagi ke Jogja, Ran? Kan dari Jogja ke Jadi Bandung. dari bukunya Tante Loni, Ajar. dari bukunya Tante Loni, mereka ketemu di Amsterdam, Belanda, terus Opa Sam ke Swiss, kembali lagi ke Belanda, terus menikah. 19, sesudah selesai. Iya, selesai menikah, terus pindah ke Jogja, mungkin 1919 atau 18. 18. Terus kalau nggak mungkin salah. di Jogja. Kereta api kan? Pastilah ya. Terus Om Odi lahir, mereka ke Bandung. Di situ yang bikin asuransi, ketemu Soekarno, Tante Sus lahir, segala macam. Terus 1923-24 ke Minahasa. Menjadi anggota RAT itu ya. Nah, di situ baru mulai berpisah tuh Om Odi dengan Suzanne tahun 25-an kalau nggak salah. Oke. Dari itu. Tapi itu semua kembali lagi. Kayaknya iya, kayaknya gitu ya. Tante pingin itu ya Tante. apa? Oh, enggak, mungkin Tante pernah dengar tentang asuransi yang di Manado, Tan? Pernah dengar detailnya enggak? Di asuransi itu Dia bikin sendiri atau? Asuransi itu dekat dengan ilmu pasti, ya. Artinya itu dasarnya asuransi adalah matematik. Matematik.
yang Oh, dia statistik di ya, Belanda. statistik, probabilitas. Ya, statistik. Mm-mm. Dia di negeri Belanda bahkan begitu pintar waktu dia mencari dana kerja kacung-kacungan di situ artinya untuk mencari uang. Mm-mm. Dia kerja di Department for Colonial untuk terus dia disuruh kamu dia kan Westkunder, kamu kerja aja nih siapin ini. Wah, kok kamu pinter ya, kamu aja yang jadi pemimpinnya. Lagi dibikin di Bandung untuk pegawai negeri bagaimana pensiun, dana pensiun apa itu pokoknya si Opa itu tahu banget karena kerja praktek di Belanda. Oh gitu. Di departemen Pantesan. jadi Iya. boro-boro mau jadi pemimpin dari Holland, dikira lo jadi aja pemimpin di Bandung, itu mau dibikin pensiun fund, dana pensiun lagi mau dibangun buat Iya. buat pegawai mereka lah, bukan pegawai kita. Iya, Kalau Belanda. pegawai kita orang Indonesia itu kayak kalau bisa nggak usah dibayar, Iya, nggak Tan, usah iya. dibetul. Oh, oke. Terus perusahaan asuransinya yang di Bandung itu hanya beberapa tahun, tapi kalau nggak salah ada penyakit menular yang lagi cukup ganas di situ. Mm-mm. Karena itu asuransinya jatuh. Karena kan Oh, kalau terlalu gitu. Oh ya bisa jadi, ya bisa jadi. Tapi dia udah aktif secara sosial di Bandung, Oh. sehingga namanya udah terlihat. Akhirnya kalau nggak salah nih ya, dia ditarik sama orang-orang Minahasa. Kamu tertarik nggak nih untuk ikut Minahasarat? Ya. Makanya ya. akhirnya dia terus ke Minahasa, Nah, walaupun asuransinya gagal, tapi dia dapat lagi job lain gitu. kalau nggak salah, gue baca di mana apa siapa yang cerita, ada seseorang yang ngajak Tan. Ada orang Manado, someone ini, ingat nggak namanya siapa Ran? Tumbelaka. Nggak Ini tahu. dia, Radiana. Tumbelaka ini dia. Tumbelaka. Tante pernah dengar? Jadi ada namanya Tumbelaka, itu mungkin temen atau partnernya. Dokter Tumbelaka itu intelektual, pokoknya Manado yang terpelajar, semua ngerti, satu wavelength. Tapi yang menengah itu yang Holland Frey, kan makanya dikira apa-apa Belanda bagus. Ini Enlander. Nah, Opa waktu terpilih menjadi, atau bukan terpilih, gimana ya itu caranya bisa masuk ke apa namanya? Dia belum pemimpin, dia masih baru anggota. Sekretaris atau anggota begitu. 22 kan Tante Sus lahir. 23, 24 dulu Minahasarat, anggota biasa, terus ribut-ribut dengan Suzanne kan. Tapi Suzanne waktu pindah itu ke Jawa. Tante Susannya itu ikut ya? Oma Susannya ikut ya? Ikut. Mereka tetap sama, masih belum ada apa-apa. Baru tahun 25-an gitu baru mulai ribut. Terus Susanne disuruh ke Jawa sama yang residen Belandanya. Ini dari buku yang Tanteloni ya. Di situ baru Opa dengan Oma mulai kenal, dan di situ baru ditanya, kamu mau jadi pemimpin Minahasarat nggak? Dia bilang, nggak terlalu antusias sebenarnya. Dan udah kenal. Dan dia sebenarnya saingan di Minahasarat dengan sepupunya sendiri, Gerungan, yang lebih aktif. Tapi yang menang Opa. Siapa ya? Siapa Gerungan? Ini ceritanya dari Tanteloni, Jadi Gerungan itu Gerungan itu sepupunya justru yang lebih aktif mengiklankan diri ya. Saya mau jadi pemimpin Minahasarat. Tapi pegawai negeri betul. Pegawai negeri. Opa kan enggak. Hanya saya udah putus dari guru kereta api. Di Dongkel keluar. Jadi Opa makanya Opa pun udah biasa, kita udah biasa, nggak ada uang, nggak apa, masih bisa hidup kok. Ya sekali-sekali banyak uang, sekali-sekali sedikit uang.
Terus nggak apa-apa. Nah, Tapi terus buat Opa karena Opa jadi Ya. pemimpin, ini menurut Rano aja asumsi kayaknya karena dia pemimpin Minahasa, dia harus mewakili Minahasa di Batavia, sehingga Ya. dia menjadi Volksrat. Oh, Volksrat Tetapi MPR ya. dia diusul DPR. dia diusung oleh Persatuan Minahasa, satu Oh gitu. organisasi. Jadi bukan diangkat gitu kayak yang lain. Tamrin diangkat kan karena dia pintar dia apa. Tapi Opa ada dukungan dari Pemuda. Oh iya, Minahasa, betul. dari Persatuan Minahasa. Dikirim ke Volksrat Batavia. Ya, sebagai anggota biasa itu hanya dapat uang rapat. Jadi sekali rapat dapat uang gini. Nggak cukup gitu. untuk sewa rumah. Terus itu ada kayak DPR, ada MPR-nya. Ya. Jadi Verdedigden, itu hanya nunggu satu mati atau keluar baru bisa. Oke, Amerika. Oh, itu Amerika juga gitu. Iya kan senator-senator itu. Ya. Terbatas ya. Nunggu Itu mati dulu. dia waktu dia masuk ada kesempatan di College van Verdedigden, itu yang saya alami. Ada suster, saya lahir, ada suster yang jaga karena oma pakai baju bagus, Iya. rumahnya keren. Itu setelah jadi Volksrat kan? Setelah dia jadi anggota Di Volksrat. Volksrat di Jakarta ya. MPR-nya. MPR Iya. ya. Oke. Di Tante Batavia. maaf mundur dikit boleh kan? Tante maaf mundur dikit. Ya. Balik ke Manado tahun Oh, mundur. Manado. Bukan mamanya yang mundur. Maaf apa namanya ini sebentar ininya baterainya. Aduh, mau nanya dulu deh. Itu loh Tante yang ingat perannya mundur. tentang perannya Opa saat transmigrasi bawa apa korban banjir. Waktu itu berarti dia belum anggota DPR-nya Manado ya? Waktu bawa korban banjir di mana sih yang ke Sulawesi Tengah kan? Oh ya. Itu berarti belum jadi anggota ya? Tapi belum. dia sebagai itu loh. Saya rasa belum jadi nggak dapat gaji. Iya. Itu dia betul. Mereka itu pakai kuda bawa karena volunteer ya. Danau itu luas. Namanya danau transmigrasi, kolonisasi. Itu tapi yang dipindahin jadi hebat-hebat loh, karena memang dapat gizi baik gitu. Oh, daerah Modo Inding. Dibiayai Belanda apa Indonesia? Belanda kali ya? Saat itu kan Indonesia belum punya uang dong. Belum. Iya iyalah. Ya? Kan masih di tahun 25-an. Mandiri. 22-an. Jadi mereka berani kayak di Amerika itu, mereka nggak pakai, mereka ke arah barat, ke Amerika, barat. Ekspansi itu sendiri. Jadi bukan diatur, dikasih ini rumah lo, ini rumah lo. Enggak, mereka keren. Tapi didukung sama tanah yang subur. Dan ya Tuhan memberkati mereka. Iya. Iya, itu saat-saatnya ditinggal berbulan-bulan mungkin ya Oma Susi. Iya, itu. Jadi enggak ada duit, dia bisa cari mata pencarian si susah. Tapi sebetulnya itu sudah dibahas waktu Opa di Holland. Mahasiswa itu mulai menikah sama bule. Terus Abendanon, tahu nggak Abendanon? Yes. Bilang itu nggak gampang gitu, kalau di negerimu bisa gagal
Enggak, mereka bilang kita lain. Kalau kita kan semangat, ada mau merdeka, satu tujuan, kena juga tanda susah Iya. itu. Masih muda mereka waktu di Belanda. Masih muda, masih idealis. Dan kayaknya dia menyesal juga tante susah bertahan dikit enggak terjadi. Iya. Kasihan Odi. Kalau Kasihan bertahan Odi. kita nggak ada semua. Kalau bertahan kita semua nggak ada. Ya, Nama juga nggak kita ada. semua ada Di tempat lain, kita di keluarga Ya, lain. terus terang itu adalah tantangan hidup. Saya lihat di banyak saudara-saudara pada suatu saat ada kejenuhan, ada macam-macam berhenti kayak Tapi, Mam, ternyata suaminya Suse yang kemudian itu mereka nggak berantem dengan teman dekat karena salah satu cerita si suaminya itu kan jadi orang penting juga, dia jadi pemimpin di Pulau Banda. Di mana? Di Pulau Banda? Pulau Banda, pulaunya kecil. Nah, kebetulan waktu itu Hatta dan Sultan Syahrir dibuang di situ, di Banda. Dan kebetulan Tante Sus diundang umur 18 tahun untuk merayakan hari ulang tahunnya di situ. Dan dia dikasih oleh Opa suruh kasih pesan atau message rahasia surat ke Hatta dan Sus. Dan dikasih oleh si suaminya Suse karena dia kan bosnya. Harusnya kan sebagai orang Belanda bilang, oh kamu nggak boleh, itu mereka adalah dibuang di situ. Jadi tapi dikasih secara diam-diam Tante Sus boleh berkunjung ke Hatta dan Sultan Syahrir. Nah di situ kelihatan suaminya tuh emang betul teman dekat akhirnya mereka dengan Opa. Dibantu ya? Dibantu. Kalau soal surat yang rahasia. Itu Tante Meli juga dapat surat. Waktu dari Serui, dia mesti hafal. Saya nggak tahu ya, tapi setiap malam Opa cek apa yang saya bilang. Mestinya dia menyampaikan itu lisan ke Yongman itu. Yongman kalau dipulang ke Banda. Tapi nggak sempat pulang ke Jakarta. Kamu minta izin bicara ke Yongman, terus kamu sebut ini surat. Saya nggak tahu bunyinya apa. Tapi yang jadi fakta adalah bahwa waktu kita sudah tahun 70-an lebih, Uma tinggal di rumah kecil, rumahnya Tuta ya. Iya. Itu yang saya bilang, tiba-tiba Uma bilang, Lan, kamu tahu siapa yang tadi datang? Mana saya tahu. Minyak Long Yongman. Dia bawa buku buat dibilang suaminya kalau saya meninggal, kamu ada kesempatan ke Jakarta, kasih ini buku. Nah, buku itu ada di Serui. Itu ibumu bilang, mana? Itu yang dia perlu ya. Karena Yongman itu penggede. Gitu. Tapi masih ada di situ. Jadi itu dekat loh. Persaudaraan atau pengertian waktu masih mahasiswa. Itu kayak saya sekarang sama orang Aachen, sama Pak Rudi kan biar jadi presiden biasa aja kita. Sebagai teman. Teman karena suka duka dulu kita tahu dan kita nggak akan dikhianati. Jadi itu penting anak-anak tahu. Barangkali ini boleh suatu ajaran dari kita. Kalau kamu ada teman zaman sekolah, itu yang semurninya orangnya. Nggak tahu nanti politik jadi gini, jadi begini. Tapi yang sebenarnya itu yang dulu. Iya, betul. Mama pernah cerita waktu dengan Opa duduk-duduk terus ada bunyi burung hantu atau apa?
Itu apa ceritanya? Detailnya. Itu waktu Manguni. Manguni. ya waktu dia ragu-ragu apa dia akan mencalonkan dirinya di apa MPR. ya di DPR Volksraad atau DPR. tidak ya. DPR Manado. Terus duduk bukan di Batavia. Manado dia itu Dewan Kota, Dewan Manado Dewan Dewan Kota. Di sini Kota, yang bukan- DPR. Di sini. bukan rendah di Manado. Itu ditunjuk, tapi di Manado juga dia dipilih sama Persatuan Minahasa. Iya. Nah, jadi dia nggak pernah ditunjuk sama Belanda di situ. Jadi dia Yang burung ragu-ragu. Manguni gimana? Burung Manguni ceritanya. Dia lagi duduk pikir malam jam 7-8 kayak sekarang. Iya. Tiba-tiba ada bunyi dia loncat. Ya, yang tahu itu Agi, papanya Alfa. Alfa dulu kan dia masih kecil gitu ya, 10 muda. tahun. Ya, suka jaga, suka disemangatin deh sama Opa. Jadi Opa sudah dari Jakarta ke Manado dan ragu-ragu. Ini ada kesempatan untuk mengusulkan diri melalui itu kan ada risiko juga ya, melalui kedudukannya sebagai ketua Persatuan Minahasa. Terus ada bunyi burung, ya kau nggak tahu gimana bunyinya, tapi dia meloncat gitu dia jadi saya mesti memang benar jadi, tapi nggak langsung. Ya itu kan waktu Tante Meli lahir belum mewah, baru waktu aku lahir mewah. Jadi ada satu surat juga yang bernada koma itu kok menyesal. Sedih ya. Opa itu lagi rupanya lagi tongpes. Iya, keuangannya lagi. Iya. Ini lagi di Pengalengan. Opa harus ke Batavia. Katanya dia ngaku ke Oma. Pokoknya saya sekarang naik bus ketemu orang Amerika, katanya Amerika. Tapi aman deh. Terus Oma down dia katanya, sekarang saya di sini dengan 2 anak orang, nggak ada kemajuan. Padahal dia sebetulnya dia sudah mau dijadikan kepala sekolah, dia udah ada ijazah kepala sekolah di Surabaya. Dan dia bilang sekarang saya di sini menjaga anak-anak orang. Empat orang dong Tante ya? 4 anak ya? 2 aja. Belum ada Om Odi sama Odi sama Sus. Tante Meli belum ada. Belum. Itulah dia masih mengandung daun. Terus katanya dia buka buku barangkali Bible ya. Iya. Terus di situ ada uang 10. Dan dia, dia bilang, itu luar biasa berkat lagi. Iya, itu memang hidup itu asal kita percaya aja dan bersyukur terus. Bersyukur terus Tan, iya. Seru ya. Ya naik turunnya keluarga ya Tan ya. Iya, suka duka. Suka dukanya.
Aduh, Jadi Tante. udah habis ya waktunya. Iya, terima kasih. Tante mau diterusin tapi Ada nanti satu, Tante capek, jangan. Oh saya iya, mau bilang ada pesan apa, Tante? buat saya adalah sangat membahagiakan Mm-mm. bahwa Upa itu 3 jam sebelum ia meninggal, Hmm. dia masih ngobrol sama saya pagi jam 6. Dia meninggal jam 9 kan, jam 6. Dia tanya, itu sebanyak tulis, kamu itu jadi menang ke Bandung, katanya, bareng. Wah, ya, saya sedih gitu ya. Terus dia bilang, wah penting itu. Yang penting kamu latih benar. Itu prinsip hidup. Jadi bukan tujuannya itu sama kayak tujuan belum tentu bisa dicapai. Tapi kamu harus kerja menurus, jangan belok, jangan sampai dipukul ombak-ombak. Hebat, Jadi Tan. terus jam 9 dia meninggal. Oh. Ada terus ya. Yang penting jadi kata beliau usaha ya. Iya. Usahanya Ya, ke tujuan itu. upayanya. Upaya, iya. Dengan baik upayanya. Iya. Terus satu lagi apa yang saya lupa. Lupa ya. Bahwa uang itu penting, tapi bukan segalanya, bukan segalanya. Yang penting, oh ya dia bilang, saya nggak bisa kasih uang banyak sama kalian. Udah rasa-rasa mau meninggal. Tetapi waktu saya duduk-duduk di tangga di depan tuh, suka duduk di situ tuh di tangga. Iya. Tapi saya punya banyak teman. Jadi dan benar itu temannya kompak sekali ya. Menghormati dia, itu berikan self confidence. Ya? Iya, kalau teman bilang, jadi jangan sekali-kali mengikrarkan teman mengusir, karena mereka akan menjadi sebagian juga dari dirimu. Jadi itu. 2 yang kalau dibilang, tapi saya nggak tahu ya, barangkali di Bible ada kalimat itu seperti ini, Tan. Yang terakhir tuh seperti manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain. Ya, itu seperti sama. Bergotong royong, hidup dalam kebersamaan. Ya, nggak bisa sendiri. Iya, betul, Tan. Jadi, senangnya, Tan. Ya, senang Terima kasih sekali. banyak. Terima kasih ya. Iya, Tante banyak sharing yang baru-baru. Nanti berapa kalau menit? wow, udah 1 jam lebih nih, Tante. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin kalau Tante jadi capek. Tapi kalau Tante senang, one day kita we're gonna do it again ya, Tan. Kamu tulis aja bagaimana kamu mau. Iya, nanti aku ringkas. Terima kasih ya, Ri. Iya, sama-sama. Rano udah mulai kerja. Makasih. Ada Iza. Ini ada Kak Pangki Pangemanan, siapa itu? Salam kenal. Pangki Pangemanan dari Unsrat. Oh gitu. Senangnya bisa datang. Aduh, terima kasih ya. Iya. Itu pasti Pangki kan ahli Alkitab. Barangkali ada. Saya kurang paham Alkitab. Syukur Pak Pangki bisa dapat infonya ini. Iya, kita dengar. Terima kasih. Terima kasih. Tante, mari kita berdoa dulu yuk. Terakhir ya. Sebentar saya matikan dulu nih recordingnya. Terima kasih ya Tante Lani. Sehat-sehat terus ya, Tan. Ya, terima